Ya, terus ke bawah. Nah, silabus bermanfaat sebagai pedoman penyusunan buku siswa yang kemudian membuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran ini, maka setiap kajian mata pelajaran atau pengelola kegiatan pembelajaran, serta pengembangan penilaian dari hasil pembelajaran. Sebagai alat aktualisasi kurikulum secara operasional, maka pada suatu tingkat satuan pendidikan akan memerlukan guru dalam melakukan berbagai pembelajaran sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut. Next. Oke, yang kedua ada konsep dasar silabus. Dalam dunia pendidikan, silabus sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan guru dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Dengan menyusunnya silabus, maka proses pembelajaran yang akan dilakukan dapat struktur dan terencana dengan matang. Sehingga apa yang direncanakan tersebut membuat proses dari pembelajaran yang kemudian dilakukan berhasil dalam rangka pencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada pengertian silabus. Menurut Prastowo 2019, pengertian silabus pada KTSP dan kurikulum 2013 memiliki sedikit perbedaan. Silabus kurikulum 2013 merupakan suatu bentuk penjabaran dari standar kompetensi, juga kompetensi dasar yang dibuat bentuk materi pokok untuk pembelajaran serta indikator yang akan dicapai sebagai kompetensi untuk penilaian. Sedangkan silabus KTSP diartikan sebagai bentuk penjabaran yang dibuat secara rinci dan berisi beberapa hal mengenai kompetensi dasar, materi belajar, dan juga nilai belajar yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik pada suatu mata pelajaran atau kelompok beberapa mata pelajaran tertentu. Nah, jadi dapat dikatakan juga bahwa silabus merupakan produk utama yang dibuat sebagai upaya pengembangan kurikulum yang nantinya akan dibentuk sebagai sebuah rencana tertulis bagi satuan pendidikan yang berkaitan dengan upaya pengembangan pada kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Selain sebagai pokok dalam pengembangan perencanaan pembelajaran, silabus juga dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menentukan serta membuat kebijakan sekolah seperti menyiapkan sarana dan prasarana yang akan menunjang profesi pembelajaran dan juga menentukan skala prioritas. Oke, next. Selanjutnya ada landasan pengembangan silabus. Proses pengembangan silabus tidak hanya dilakukan secara percuma, harus ada landasan yang mendukungnya. Landasan pengembangan silabus juga membantu guru atau pelaku pengembangan silabus dalam menyusun serta mengembangkan silabus landasan pengembangan silabus. Dibuat oleh pemerintah sebagai standar nasional untuk mengembangkan model serta anggaran yang kemudian akan dilanjutkan oleh setelahnya akan disesuaikan oleh buku, teks, contoh, dan aturan-aturan yang dibuat oleh Disdik. Dalam hal ini terdapat dua landasan pengembangan silabus, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berisi tentang sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar komprehensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SO, SMP, SMA, SMK, dan departemen yang mengenai urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MK. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berisi tentang perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksana pembelajaran yang akan memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Oke, next. Selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus. Dalam proses dan langkah pengembangan silabus, maka yang harus dilakukan ialah mempertimbangkan beberapa prinsipnya. Prinsip yang ada merupakan kaidah yang harus diikuti oleh pelaku pengembangan silabus. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip pengembangan silabus yang harus dijadikan sebagai kaidah. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah dalam prinsip pengembangan silabus maksudnya ialah segala materi atau
pun kegiatan yang dimuat pada silabus harus benar serta valid atau materi dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Relevan dalam prinsip pengembangan silabus maksudnya adalah cakupan materi, kedalaman, serta tingkat kesukaran materi yang harus dapat menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik, kemampuan intelektual, serta emosi peserta didik, pengembangan fisik, kemampuan sosial, dan juga spiritual yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Dalam pengembangan silabus terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Segala komponen ini harus berhubungan secara fungsional. Satu komponen dengan komponen yang lainnya harus terdapat suatu hubungan fungsional sehingga silabus yang ada dapat mencapai kompetensi yang direncanakan. Yang keempat ada konsisten. Konsisten dalam pengembangan silabus maksudnya adalah hubungan fungsional yang sudah ada harus tetap dan tidak boleh berubah atau dan taat akan asas yang ada. Yang kelima, memadai, yang artinya segala isi serta komponen yang ada pada silabus harus memenuhi segala aspek agar dapat menunjang proses pencapaian dari tujuan kompetensi dan saat. Yang keenam ada aktual dan konstekstual. Cakupan dan isi yang ada pada silabus seperti indikator, materi, sumber belajar, pengalaman belajar, serta sistem penilaian harus turut memperhatikan berbagai hal seperti pengembangan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir. Yang ketujuh ada fleksibel. Fleksibel dalam prinsip pengembangan silabus maksudnya itu adalah dalam hal ini, komponen yang terdapat dalam silabus dapat menyesuaikan segala keragaman yang terdapat baik pada pendidik, peserta didik, kegiatan yang dilakukan sekolah, hingga tuntutan dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-8, menyeluruh. Prinsip yang terakhir ialah menyeluruh atau segala yang terdapat dalam silabus harus berisikan seluruh aspek kompetensi, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Oke, selanjutnya ada unit waktu pengembangan silabus. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, silabus pada satu mata pelajaran disusun dari seluruh alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran dengan jangka waktu saat terselenggaranya pendidik pada suatu tingkatan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, perlu diperhatikan pula dalam pengembangan silabus tentang bagaimana alokasi waktu per semester, alokasi waktu per satu tahun, dan alokasi waktu yang ada pada mata pelajaran lain dalam satu kelompok. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran dalam jangkuk per satu semester dengan mempergunakan penggalan-galan silabus yang berimbang pada standar kompetensi, juga kompetensi dasar dalam tiap mata pelajaran yang berimbang pada alokasi unit waktu yang ada di dalam struktur kurikulum yang tersedia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada komponen silabus. Dalam sebuah silabus terdapat beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kompetensi yang perlu dijalankan atau dipamerkan oleh siswa dalam proses belajar pada suatu mata pelajaran. Dalam pengimplementasiannya, standar kompetensi sangat penting karena dijadikan sebagai pencapaian umum peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik dari standar kompetensi yang disusun untuk sebuah mata pelajaran. Kompetensi dasar berguna untuk menjadi penilaian minimal untuk siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada indikator. Indikator meliputi karakteristik atau ciri-ciri tentang sebuah perbuatan atau respon dari peserta didik yang menunjukkan bahwa mereka telah mengerti dan menguasai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat ada materi pokok atau materi pembelajaran. Yang termasuk dalam materi pembelajaran dalam suatu pembelajaran adalah berupa bahan ajar atau bahan ajar yang paling dasar atau yang paling rendah yang wajib untuk dipelajari oleh siswa sebagai usaha dalam menguasai isi dari kompetensi dasar. Boleh di next. Komponen selanjutnya ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar merupakan suatu kegiatan uh, atau pekerjaan yang perlu dilakukan oleh peserta didik untuk menguasai sebuah kompetensi dasar atau sebuah materi pembelajaran yang ada di suatu tingkat pendidikan yang sedang ditempuhnya. Lalu yang keenam ada pemberian nilai. Pemberian nilai ialah suatu kegiatan di mana kualitas program akan dinilai. Penilaian yang di dalamnya terdapat beberapa unsur untuk pembuatan keputusan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu
pada pengembangan silabus, yaitu alokasi waktu yang tertera pada suatu mata pelajaran dalam jangka waktu selagi proses pendidikan terselenggara di suatu tingkat satuan pendidikan. Alokasi waktu bisa berupa proses pembelajaran per semester, proses pembelajaran per 1 tahun, dan alokasi waktu lainnya. Dan komponen silabus yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar adalah sebuah bentuk sesuatu yang memberi suatu pengalaman kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan. Sumber belajar bisa berupa sumber langsung ataupun sumber tidak langsung. Sumber belajar juga bisa sebagian atau secara keseluruhan. Contoh dari sumber belajar secara langsung adalah nasihat yang diberikan oleh pendidik atau seorang guru kepada murid-muridnya. Sedangkan sumber belajar tidak langsung dapat diambil dari buku yang digunakan oleh siswa untuk belajar. Boleh di next. Selanjutnya ada mekanisme pengembangan silabus. Dalam proses pengembangan silabus diperlukan adanya mekanisme yang baik. Mekanisme merupakan upaya yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Mekanisme yang dilakukan agar pengembangan silabus berjalan dengan baik, yaitu harus ada beberapa instrumen, yaitu materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, atau komponen silabus. Semua instrumen ini harus dianalisis dengan baik agar pengembangan silabus berhasil dengan baik. Next. Selanjutnya ada pelaku pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus tentunya tidak lepas dari pihak-pihak atau pelaku pengembang silabus, yaitu yang pertama ada guru kelas atau guru mata pelajaran. Dalam pengembangan silabus, guru kelas atau guru mata pelajaran bekerja sendiri. Guru kelas atau guru mata pelajaran harus mampu mengenali karakteristik masing-masing peserta didik, kondisi sekolah ataupun madrasah dan lingkungannya. Dan yang kedua, pelakunya adalah kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran. Dalam pengembangan silabus, kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran bekerja secara bersama-sama. Kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah atau madrasah dan lingkungannya apabila dilaksanakan dengan guru lainnya yang berprofesi sama dengannya. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor pengembangan silabus. Faktor-faktor yang mendorong dalam pengembangan silabus terbagi menjadi 6 faktor. Yang pertama ada minat terhadap tugas. Minat merupakan dorongan untuk memilih suatu objek berupa kegiatan atau pekerjaan yang diekspresikan dengan perasaan suka. Guru dalam pengembangan silabus tentunya dipengaruhi oleh minat yang ada dalam dirinya. Jika guru mempunyai minat sesuai dengan peranannya, maka guru akan berusaha melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran secara optimal. Lalu yang kedua ada tanggung jawab terhadap tugas. Guru memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus dilakukan sesuai dengan profesinya. Berat ringannya beban, tugas guru akan mempengaruhi usaha-usahanya dalam bekerja sesuai kemampuannya, serta berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tugas yang dikerjakannya. Pemberian tanggung jawab secara individual merupakan kesempatan bagi guru untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki dengan kegiatan guru dalam mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dipengaruhi oleh beban tugas yang menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan guru dalam kegiatan sehari-hari. Beban tugas dalam pengembangan silabus terkait dengan peran guru sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan proses belajar kepada peserta didik melalui kegiatan mengajar, membimbing, dan melaksanakan administrasi sekolah. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu untuk memudahkan guru dalam pengembangan silabus. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat, dan berbagai media pengajaran yang lain. Sedangkan prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, dan ruang kesenian. Yang keempat adalah perhatian dari kepala sekolah. Perhatian dari kepala sekolah terhadap guru sangat diperlukan untuk memotivasi kinerja guru terkait dengan pengembangan silabus. Kepala sekolah memfasilitasi guru dengan menyediakan layanan perpustakaan dan memberikan guru sebuah pelatihan, workshop, atau penataran. Yang kelima ada tuntutan dari masyarakat. Perkembangan dunia usaha atau mata pencaharian yang ada di masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum, khususnya pengembangan silabus. Karena sekolah mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat menuntut persiapan peserta didik di sekolah. Yang terakhir, faktor-faktor pengembangan silabus adalah tuntutan administrasi guru. Guru sebagai pendidik profesional bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan sebuah silabus. Oke, boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh Rafli Imam. Oke, kemudian ada upaya pengembangan silabus. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan silabus adalah dengan melakukan diskusi, mengikuti pelatihan, bahkan menyediakan sarana dan juga prasarana. Yang pertama yaitu melakukan diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Pemanfaatan diskusi mempunyai arti yang sangat penting. Guru yang satu dengan yang lainnya berkumpul atau berdiskusi untuk saling tukar pendapat dalam pengembangan silabus di sekolah. Kemudian yang kedua ada mengikuti pelatihan. Guru dalam pengembangan silabus diawali dengan mengikuti pelatihan, workshop, dan juga penataran yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan juga kebijakan Departemen Nasional Pendidikan Nasional memfasilitasi penyusunan silabus. Kemudian yang ketiga ada menyediakan sarana dan juga prasarana. Kinerja guru dalam pengembangan silabus salah satunya adalah diawali dengan upaya menyediakan sarana dan juga prasarana. Dalam pengembangan silabus, sarana dan juga prasarana yang diperlukan adalah tempat, buku acuan, buku-buku pelajaran, jurnal, kalender pendidikan, dan juga brosur. Semua sumber tersebut menunjukkan seluruh kategori aktivitas pendidikan selama 1 tahun dan dirinci dalam semesteran, bulanan, dan juga mingguan. Boleh di next. Oke, kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Kemampuan pendidik dalam membagi materi pelajaran yang termasuk ke dalam standar isi dalam satuan waktu dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar menunjukkan bagaimana kualitas dari silabus. Kesabaran dan ketekunan pendidik dalam mengumpulkan bahan ajar yang digunakan dan merancang inovasi kreatif untuk strategi pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa pendidik tersebut merupakan guru profesional. Kemudian lalu ada secara rinci langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu penulisan identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dicantumkan identitas mata pelajaran dengan jelas, baik dari nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, serta semester. Dengan adanya informasi ini, para guru akan memiliki kejelasan terkait tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan juga karakteristik siswa yang akan diberi bahan ajar. Kemudian yang kedua ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi tiap mata pelajaran didefinisikan sebagai pernyataan terkait pengetahuan, keterampilan yang ada, dan sikap yang harus dikuasai, serta tingkat penugasan yang diharapkan akan tercapai dalam membahas suatu mata pelajaran. Dalam hal ini juga guru atau umum pendidik perlu memperhatikan disiplin ilmu, tingkat kesulitan yang ada pada materi. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi ditentukan oleh pengembang kurikulum yang terdapat dalam standar isi. Kompetensi ini ditentukan oleh pengembang kurikulum yang terdapat dalam standar isi. Jika sekolah akan mengembangkan mata pelajaran tertentu saja, maka perlu adanya perumusan kembali untuk standar kompetensinya yang sesuai dengan nama mata pelajaran yang akan dikembangkan. Standar kompetensi mata pelajaran termasuk fokus dari penilaian sehingga dalam proses pengembangan silabus akan berfokus pada penilaian bahkan lebih banyak berisi terkait dokumen pengetahuan keterampilan serta sikap daripada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa siswa yang akan belajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dari awal. Dengan demikian, standar kompetensi tiap mata pelajaran dapat diartikan dengan kemampuan siswa dalam yang pertama yaitu melakukan tugas berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, dapat mengorganisasikan semua tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran dapat dilaksanakan, menghasilkan reaksi yang tepat apabila terjadi penyimpangan dari rancangan awal, kemudian dapat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran dan dalam situasi tertentu, bahkan dalam kondisi yang berbeda. Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam standar isi, harus memperhatikan hal-hal yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus sesuai dengan urutan yang tersedia pada SI. Kemudian yang kedua keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang ketiga ada yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar harus mempertimbangkan yang pertama yaitu potensi peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, bermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, dan kedalaman, kekuasaan materi pembelajaran relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kesahihan atau validity tentang materi memang benar-benar teruji kebenarannya. Kemudian tingkat kepentingan, significance, materi yang diajarkan diperlukan oleh siswa atau tidak. Kemudian kebermanfaatan, materi yang diajarkan memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang secara terus-menerus berinovasi atau tidak. Kemudian layak dipelajari. Materi yang dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Kemudian ada menarik.
materinya dapat menarik siswa untuk terus memiliki motivasi dalam belajar atau tidak, serta memiliki materi pokok yang ada sudah teridentifikasi dalam kolom metrik silabus yang ada. Jadi tiap pokok bahasan mencakup beberapa rincian berkaitan dengan beberapa kategori di atas. Rincian tersebut merupakan bagian dari alat penyusunan materi ajar atau kosakata yang harus dipelajari. Dengan demikian, dalam melakukan analisis materi pembelajaran diperlukan informasi yang benar dan rinci mengenai semua aspek yang ada. Sumber lain yang dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang ada ialah buku teks atau buku bacaan, laporan hasil penelitian, jurnal, dan juga majalah kimia. Kemudian film atau video dan bahan pandang dan dengan lainnya terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian hasil kunjungan ke tempat praktek kerja. Yang keempat, ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk membangun kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran disusun dengan memberikan bantuan untuk para pendidik, khususnya guru yang dimana semuanya agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kemudian, adapun kegiatan pembelajaran harus memuat dari rangkaian kegiatan yang dimana hal ini dilakukan oleh peserta didik secara berurutan dalam mencapai kompetensi dasar. Kemudian penentuan pada urutan kegiatan pembelajaran yang ada harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan juga rumusan pernyataan yang ada pada kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur ciri khas yang mencerminkan pengolahan pada pengalaman belajar setiap siswa. Pengembangan kegiatan belajar ini bisa dilakukan dengan cara guru sebagai pendidik menyusun silabus secara mandiri dan mampu mengenali karakteristik para peserta didiknya. Tidak hanya menyusun silabus, tapi para guru juga menyusun rencana pembelajaran serta instrumen evaluasi pengajarannya. Dan juga apabila para pendidik yaitu para guru masih belum bisa menyusun silabus, menyusun rencana pembelajaran dan instrumen evaluasi pengajaran secara mandiri, maka dari pihak sekolah akan membentuk kelompok guru yang dimana bertujuan agar penyusun silabus dan rencana pembelajaran yang akan dipakai di sekolah tersebut. Pada kelompok guru, tiap mata pelajaran yang akan menyusun silabus biasanya disebut dengan on the job training atau OJT. Berbeda dengan guru penyusun silabus pada tingkat SMP maupun SMA, pada tingkat SD, guru yang akan menyusun silabus di masing-masing sekolah akan berkumpul untuk menyusunnya di SMP. Lalu, untuk mata pelajaran seperti IPA dan juga IPS akan disusun silabusnya oleh guru yang bersangkutan saja. Kemudian, sama halnya, masing-masing guru akan menyusun silabusnya secara mandiri. Jika guru tersebut tidak dapat menyusun secara mandiri, maka lebih baik guru tersebut membentuk kelompok dengan guru dari sekolah lain untuk menyusun silabus yang ada. Hal inilah terbentuknya MGMP dan juga PKG, yang dimana tujuannya agar memberi kemudahan serta menjadi wadah yang terus mengasah kemampuan para pendidik. Kemudian pada dinas pendidikan ada departemen yang mengurus dalam penyusunan silabus akan menangani serta memfasilitasi semua hal dari anggaran, menyediakan narasumber serta membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang telah berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Balik next. Masing. Oke, kemudian langkah-langkah pengembangan silabus yang kelima yaitu ada penentuan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan siswa dalam mencapai standar kompetensi yang akan dituju. Kemampuan dasar serta materi pembelajaran yang ada, pengalaman belajar sebagai acuan bagi guru dan mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Pengalaman belajar ini diperoleh dari berbagai macam aktivitas baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keenam ada penentuan jenis penilaian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penentuan dalam penilaian yaitu penilaian yang dilakukan akan diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian yang didapat juga menggunakan acuan kriteria. Jadi berdasarkan hal yang dilakukan oleh siswa setelah mengikuti semua proses pembelajaran. Kemudian sistem yang dirancang juga merupakan sistem penilaian berkelanjutan yang dimana semua indikator yang tercantum akan ditagih penilaiannya. Lalu hasilnya akan dianalisis berguna untuk menentukan kompetensi dasar yang dimiliki dan yang belum dimiliki dan juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan dari para peserta didik. Kemudian dari hasil penilaian yang telah keluar, akan dilanjuti dengan adanya perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Akan adanya program remedi bagi peserta didik yang dimana pencapaian kompetensinya di bawah dari kriteria ketuntasan yang diatur. Kemudian, sistem penilaian yang diatur akan disesuaikan dari pengalaman belajar yang dijalani dalam proses pembelajaran. Contohnya, jika metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan tugas observasi lapangan, maka evaluasi yang akan dilakukan pada proses tersebut ialah dengan hasil yang dilakukan dari observasi lapangan berupa informasi yang dibutuhkan. Kemudian, yang ketujuh ada menentukan alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar pada jumlah per minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu lalu dipertimbangkan kembali dengan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan juga tingkat kepentingan pada kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus juga merupakan perkiraan dari gambaran pencapaian kompetensi dasar yang akan dibutuhkan bagi peserta didik.
Jadi alokasi waktu pembelajaran di sini sebagai perhitungan dari kemampuan dasar berdasarkan analisis dan pengalaman dalam penggunaan jam pembelajaran dari setiap pertemuan pada satu semester. Yang dimana hal ini untuk mengatur setiap kelas akan materi pembahasan yang menjamin pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Kemudian yang terakhir ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar di sini merupakan sumber sebagai rujukan, objek atau bahan yang digunakan dalam kegiatan belajar berupa media cetak, elektronik, narasumber, bahkan lingkungan fisik. Tulisan buku untuk sumber ini harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam penentuan sumber yang digunakan dalam, yang didasarkan pada SK dan juga KD serta materi pembelajaran. Bahan ajar bisa dari segala bentuk bahan yang digunakan. Yang terpenting, bahan ajar selalu dapat membantu guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan pengajarnya. Bahasa Indonesia biasa disusun dengan tujuan berikut. Yang menjadikan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada, maka hal inilah yang akan mempertimbangkan bagaimana kebutuhan siswa dari bahan ajar yang sesuai tersebut dengan karakteristik dari lingkungan sosial siswa. Bahan ajar ini juga bertujuan membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan pembelajaran, di samping buku-buku utama yang digunakan terkadang sulit juga untuk diperoleh. Kemudian memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Boleh next. Oke, kemudian di sini ada contoh model silabus. Contoh model silabus yang digunakan yaitu mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Boleh next. Kemudian ada konsep dasar KTSP. Boleh next. Oke, jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki arti yaitu kurikulum yang operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan pada pendidikan keperawatan, serta dikembangkan menurut kompetensi dasar dan dasar kompetensi Badan Standar Nasional Pendidikan. Dengan kata lain, KTSP merupakan visi pengembangan kurikulum baru yang ditempatkan di dekat pembelajaran dan pemanfaatan, yaitu pada sekolah dan tingkat satuan pendidikan. KTSP menurut Herudin adalah suatu kurikulum yang disiapkan dan dikerjakan pada setiap tahun pendidikan. Menurut tim perpustakaan Justisia, KTSP adalah 4.444 operasional program studi yang akan dikerjakan dengan 4.444 juga satuan pendidikan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kurikulum yaitu suatu perangkat yang berisi tentang pengaturan isi, tujuan, bahan, dan juga metode yang akan dipakai untuk menunjukkan pelaksanaan kegiatan belajar guna untuk tercapainya tujuan dari suatu pendidikan, termasuk dari pendidikan nasional serta penerapan dan juga persyaratannya. Sebagai suatu satuan pendidikan yang memiliki potensi daerah. Oleh karena itu, kurikulum berbasis pendidikan haruslah sesuai dengan program pendidikannya dan juga kebutuhan untuk potensi daerahnya. KTSP sendiri adalah sebuah kurikulum yang operasional. Selain itu, KTSP juga dapat dikembangkan dan diterapkan pada berbagai lembaga di tingkat pendidikan. Selain itu, KTSP juga disusun dan juga dilaksanakan di setiap tingkat pendidikan, isi, dan struktur KTSP tersebut. Boleh next. Oke, tujuan dari KTSP tersebut secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Boleh next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kalau Bapak Nam, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan memperkenalkan dirinya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, dipersilakan yang pertama, Syifa Febriani. Perkenalkan, nama saya Syifa Febriani dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, bagaimana sih silabus itu mengakomodasi kebutuhan individual siswa
yang punya kemampuan belajar yang beda-beda. Terus, apakah ada strategi diferensiasi pembelajaran yang ditetapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Siva. Oke, selanjutnya Anissa, boleh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari dari kelompok 12. Ingin bertanya, bagaimana cara penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran? Apakah penilaian tersebut hanya berfokus pada aspek kognitif atau juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik? Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Oke, selanjutnya boleh Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Nufitri dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana kegiatan belajar mengajar dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ulang ya. Bagaimana kegiatan belajar mengajar dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Apakah kegiatan tersebut melibatkan siswa secara aktif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis? Lalu berikan contoh konteks. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya Nurul, boleh. Perkenalkan, nama saya Nurul Solihah dari kelompok 7. Izin bertanya, apakah di dalam silabus terdapat tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, dan apakah tujuan pembelajaran tersebut dapat selaras dengan kompetensi inti yang tercantum dalam kurikulum? Terima kasih. Terima kasih Nurul. Yang terakhir boleh Aurel. Terima kasih. Saya Aurelia Fitri Samarani dari kelompok 4. Ingin bertanya, boleh dijelaskan sumber belajar apa yang direkomendasikan dalam silabus, dan apakah sumber belajar tersebut mudah diakses oleh siswa? Dan menurut kalian bagaimana solusinya untuk siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Aurel. Oke, untuk mencari jawabannya boleh dilihat video Inspiring Teacher dari kelompok kami. Pada kesempatan sore hari ini, terima kasih buat TEDx yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang Indonesia Mengajar. Ini sebuah program yang bertujuan untuk mendorong usaha kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu di Indonesia, bila kita berbicara persoalan pendidikan, ada 1001 masalah, banyak sekali masalahnya. Tetapi bila kita perhatikan lebih jauh, siapa yang sebenarnya senyatanya memiliki efek untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan anak-anak? Guru. Di balik pembicaraan soal sistem, undang-undang, seminar yang berderet, guru berdiri di depan kelas, dia yang senyatanya mencerdaskan anak-anaknya. Begitu kita melihat guru, kita lihat di Indonesia realitanya, distribusi guru tidak merata, kualitas guru rendah. Karenanya kita berusaha untuk mengirimkan anak-anak terbaik untuk menjadi guru. Tapi siapa yang mau menjadi guru SD di pelosok-pelosok Indonesia? Begitu ditanya kenapa tidak mau menjadi guru SD? Karena menjadi guru apalagi di pelosok seumur hidup itu membebani. Tapi begitu kita berpikir agak berbeda, menjadi guru cukup 1 tahun, maka situasinya berubah. Jadi kemudian kita merancang sebuah program, mengirimkan anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di SD-SD di pelosok Indonesia. Mengapa SD? Karena SD 66% kekurangan guru. SMP dan SMA biasanya cukup. Dan SD-SD di pelosok-pelosok. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita ingin agar anak-anak Indonesia terbaik memiliki kesempatan untuk tinggal bersama rakyat di pelosok Indonesia yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, belum tentu ada running water. Pengalaman ini berada di desa-desa itu akan menempel pada dirinya seumur hidup. 2 track. Track pertama mengisi kekurangan guru, track kedua mempersiapkan our future leaders. Harapannya
ketika kelak mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence tetapi memiliki grassroots understanding. Harapannya seperti itu. Hadir anak-anak di sekolah bukan hanya mengajar. Kita ingin anak-anak ini hadir untuk menginspirasi, menjadi role model. Karena itu kita mengundang anak-anak yang terbaik. Kriterianya apa? Akademiknya harus baik. IP di atas 3, kemudian kebanyakan malah di atas 3,25 yang masuk. Kemudian yang kedua, memiliki kepemimpinan, punya pengalaman organisasi, mampu berkomunikasi dan tangguh. Karena mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sulit. Lalu kita mengumumkan ini. Kita keliling ke beberapa kota. Ide ini dimulai sekitar bulan Juli 2009. November kita sudah mulai bekerja, Desember, lalu Januari mulai terbentuk organisasinya. Juni, Juli tahun ini kita berkeliling ke 5 kota. Kita mengundang anak-anak Indonesia untuk mau mengajar. Ternyata target kita tahun ini adalah mengirim 50 anak. Mengapa 50? Ini baru. Jadi kita ingin mengelola ini dengan baik. Lebih baik small but powerful daripada large tapi unmanaged. Nah, targetnya 50, keliling kita ke beberapa kota. 5 kota kita datangi, alhamdulillah kita mendapatkan 1.383 anak Indonesia. Anak-anak ini mengisi application form yang cukup panjang, menulis essay, dan di dalam essay itu mereka menulis mengapa mereka ingin mengajar. 1.383 anak tahu akan ditempatkan di tempat yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, dan mereka menulis berlembar-lembar mengapa saya ingin menjadi guru di tempat itu. Hati kita bergetar ketika mendengar itu semua. Membaca, kalau Anda baca essay-essay itu tersentuh sekali. Kami yang membaca saja luar biasa. Insya Allah tulisan-tulisan mereka akan dibukukan. Judulnya Indonesia, Aku Ingin Mengajar. Kumpulan esai para pendaftar Indonesia mengajar. Lalu alhamdulillah setelah itu diseleksi, kita dibantu oleh sebuah perusahaan consulting human resource development DDI dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik untuk menseleksi mereka. Ini kriterianya, lalu mereka melakukan proses seleksinya. Dari proses tadi, terpilihlah 51 anak. Tidak bisa 50, rencananya 50. Yang terpilih 53. 54 kita seleksi kesehatan, 3 nggak bisa meneruskan. Ada 1 anak yang dari sisi ukuran agak besar. Tapi kalau sisi ukuran kita terima saja, nggak ada masalah. Asal bukan problem kesehatan yang memang berisiko tinggi. Mereka ikut, kemudian kita training selama 7 minggu. 2 materi trainingnya, kepemimpinan dan kepengajaran. Mengapa kepemimpinan penting? Jangan dikira berada di desa-desa 1 tahun itu akan disambut seluruhnya dengan sukacita tanpa masalah. No. Setahun itu Anda akan menghadapi problem, Anda akan menghadapi tantangan, dan nanti saya ceritakan tantangan yang dihadapi. Makanya saya katakan pada mereka yang diterima, 1 tahun ini adalah leadership training yang luar biasa priceless. You are alone, you face all the challenge alone, and you must solve it there. Jadi tantangannya besar. 2 itu kita latih, termasuk setelah selain kepengajaran, mereka juga dilatih survival 3 hari di sebuah gunung di Bogor, di mana mereka dikirim dengan hanya baju, ransel, dan pakai pisau kecil 3 hari. Jadi seluruh aktivitas termasuk aktivitas biologis menggunakan itu. Tanpa ada sungai. Hujan karena musim hujan, dan selama 3 hari mereka lewati. One of the most difficult experience in their life. Kenapa? Supaya kalau nanti di sana yang mereka hadapi akan mereka syukuri. I've gone the worst. Saya sudah lewati yang tersulit. Yang ini nothing. Dan benar, setelah itu tanggal 10 November kita berangkatkan mereka. Mereka berangkat dari Cengkareng, dan tanggal 10 November di bandara yang namanya Soekarno-Hatta. Saya katakan pada mereka begini, Soekarno-Hatta memiliki seluruh pilihan
untuk mereka hidup nyaman bagi dirinya, bagi keluarganya, dan dia tinggalkan itu untuk mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kalian memiliki seluruh kesempatan untuk berkarir nyaman di kota-kota besar. Sebagian ada yang sudah manajer di sebuah perusahaan multinasional, PNG di Singapura ditinggal. Ada yang bekerja sebagai karyawan di Unilever, cum laude dari ITB, dari Unpad ditinggal. Ada yang manajer di Bank Mandiri ditinggal. Ada yang sudah bekerja di Inco ditinggal. Anak-anak ini anak-anak terbaik yang karir nyaman di depannya dan mereka tinggalkan itu untuk berada di pelosok. You are pejuang, saya bilang. Kalian adalah pejuang. Dan saya katakan hadirnya kalian, hadirnya anak-anak ini menunjukkan bahwa ibu kita masih melahirkan pejuang. Ibu kita masih melahirkan pejuang. Nah, kemudian anak ini sudah berangkat, jadi sudah 1,5 bulan mereka berada di pelosok. Ketika mereka datang, mereka disebarkan di 5 provinsi. Riau, ada 6 orang di Pulau Rupat, pulau yang paling ujung, lebih dekat dari Malaka daripada dari Sumatera. Tulang Bawang Barat, masuk ke sana kalau hujan Anda nggak bisa bergerak ke sana, karena lumpur yang luar biasa. Pasir, Kalimantan Timur, Majene, Sulawesi Barat, itu tadi ada foto-foto bersama anak-anak di Majene, lalu Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu dari Jakarta 3 jam terbang ke Ternate, dari sana sampai sana pagi, sore Anda harus naik kapal 8 jam, naik perahu 8 jam sampai sebuah pulau besar, lalu dari sana ke sebuah pulau kecil lagi 4 jam pakai perahu. You are in the place of nowhere. Yang ditempatkan di sana salah satunya dari Singapura tadi yang penuh kenyamanan, ditinggalkan semuanya untuk berada di tempat yang sangat sulit itu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, program ini bukan hanya soal mensuplai guru. Program ini adalah untuk menebarkan optimisme. Mereka hadir di sana menjadi inspirasi, menjadi contoh, menggandakan optimisme. You have a bright future, I've gone through. Dan bagi kita yang di luar, kita ingin agar mereka mengabarkan potensi-potensi anak-anak Indonesia cerdas-cerdas yang berada di pelosok sana. Dengan cara seperti itu, maka harapannya kita memajukan Indonesia. Dan kita ingin agar mendidik tidak dipandang sebagai tugas sekolah, tugas pemerintah, tapi mendidik adalah atau mencerdaskan adalah tugas setiap orang terdidik. Siapa saja bisa menjadi guru, siapa saja bisa mendidik. Itu harapan kita lewat program ini. Demikian tentang Indonesia Mengajar. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi tadi pertanyaannya itu berdasarkan silabus yang diberikan, apakah terdapat tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur? Apakah tujuan pelajaran tersebut selaras dengan kompetensi inti yang tercantum? Jawabannya itu iya, karena silabus tersebut memuat tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Contohnya, kompetensi inti 3 yaitu memahami konsep dan sifat-sifat dasar bangun datar dan bangun ruang. Kemudian ada KD 3.1 yaitu menganalisis sifat-sifat dasar segitiga, segi 4 dan lingkaran. Tujuan pembelajaran tersebut selaras dengan KI 3 yang menekankan pada pemahaman dan penerapan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bidang matematika. Kemudian ada pertanyaan dari sebelumnya apakah sudah terjawab, Nurul? Sudah, terima kasih Rafli. Kemudian ada pertanyaan dari Nabila Nurfitri. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana kegiatan belajar mengajar dirancang untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian apakah kegiatan tersebut melibatkan siswa secara aktif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis. Jawabannya itu kegiatan belajar mengajar dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melibatkan siswa secara aktif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis. Contohnya itu pembelajaran kooperatif. Siswa belajar bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan juga proyek. Kemudian ada diskusi, yaitu siswa bertukar pikiran dan pendapat tentang konsep matematika. Dan juga ketiga yaitu pemecahan masalah. Siswa diajak untuk menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai cara.
Kemudian ada juga yang terakhir penerapan konsep. Siswa diajak untuk menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Sebelumnya apakah sudah terjawab, Nabila? Iya, sudah. Makasih, Rafli. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya di sini ingin jawab dari pertanyaan Aurel. Tadi pertanyaannya ialah sumber belajar apa yang direkomendasikan dalam silabus. Nah, terus apakah sumber belajar tersebut mudah diakses oleh siswa? Terus bagaimana solusi dengan siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar? Nah, sumber belajar yang direkomendasikan dalam silabus beragam dan mudah diakses. Seperti yang pertama itu ada buku teks, sumber utama untuk mempelajari konsep matematika. Terus yang kedua ada internet yang menyediakan berbagai sumber belajar online seperti video pembelajaran, artikel, dan simulasi. Dan yang ketiga itu kayak seperti ada laboratorium matematika tempat untuk melakukan eksperimen dan praktikum matematika. Nah, bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar, sekolah dapat menyediakan yang pertama ada perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan sumber belajar lainnya. Yang kedua ada lab komputer yang menyediakan akses internet dan software edukasi. Dan yang ketiga ada program bimbingan belajar membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Apakah ada sudah terjawab, Aurel? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Nisa ya. Bagaimana cara penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran? Apakah penilaian tersebut hanya berfokus pada aspek kognitif atau juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik? Nah, penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya itu yang pertama ada tes tertulis yang mengukur pemahaman siswa terhadap konsep. Dan yang kedua ada observasi yang mengukur sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga ada proyek, mengukur kemampuan siswa dalam penerapan konsep. Apakah sudah terjawab, Nisa? Sudah terjawab. Terima kasih, Capi. Oke. Oke, yang terakhir saya ingin menjawab pertanyaan dari Siva Febriani yang bertanya bagaimana silabus mengakomodasi kebutuhan individual siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Apakah terdapat strategi diferensiasi pembelajaran yang diterapkan? Oke, jadi jawabannya cara silabus untuk mengakomodasi kebutuhan individual siswa yang berbeda-beda itu yang pertama dengan menyediakan berbagai tingkat kesulitan. Pendidik memberikan tugas dan proyek dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda. Lalu yang kedua, bisa dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Pendidik dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, pembelajaran kooperatif, untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu untuk strategi diferensiasinya dapat diterapkan kelompok belajar, yaitu dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan belajar mereka. Apakah sudah terjawab, Siva? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 6. Boleh tepuk tangannya. Oke, tanpa kelompok 7, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, kalau sudah boleh langsung dimulai ya. Izin share screen ya, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Henry Arianto MM, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Yang terhormat juga Kak Anggi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.
Sini ada saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya. Saya sendiri Amanda Faiza dengan kedua rekan saya itu Nurul Salihah dan Syifa Febriani. Pokok pembahasan kali ini ada 6. Yang pertama itu adalah landasan pengembangan KTSP, yang kedua karakteristik KTSP, yang ketiga aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP, yang keempat prinsip pengembangan KTSP, yang kelima strategi pengembangan KTSP, dan yang terakhir komponen-komponen KTSP. Oke, sebelum masuk ke landasan pengembangan KTSP itu adalah merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik sekolah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Dalam KTSP, sekolah pendidikan diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik secara individual. Landasan pengembangan KTSP itu ada 6. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 23 dan 24 Tahun 2006. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dilaksanakan dengan berpedoman pada standar isi, standar kompetensi lulusan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional dan mampu memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada karakteristik KTSP. KTSP ini memiliki 4 karakteristik utama, yaitu berorientasi pada disiplin ilmu, yang terlihat dari adanya struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, serta keberhasilan KTSP diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Yang kedua itu ada berorientasi pada pengembangan individu, yang ditunjukkan oleh prinsip pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan serta penekanan pada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Yang ketiga itu ada mengakomodasi kepentingan daerah, di mana KTSP ini dikembangkan oleh daerah sesuai dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta lingkungannya. Dan yang terakhir itu merupakan kurikulum teknologis yang terlihat dari adanya standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar yang terukur dengan bahan penilaian. Dalam pembelajaran kurikulum KTSP ini, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru memiliki kewenangan itu ada 3. Yang pertama, menjabarkan kompetensi berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah terdapat dalam silabus. Yang kedua itu memilih strategi serta materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan situasi lingkungan. Dan yang terakhir itu menentukan sistem penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa. Untuk mengukur keberhasilan KTSP sendiri ini dilihat dari proses dan pengalaman belajar yang diperoleh siswa. Keseluruhan proses dan pengalaman belajar tersebut harus terwakili oleh butiran soal yang dikembangkan dari indikator dan disinilah guru sangat sentral dalam mengimplementasikan KTSP dalam pembelajaran, termasuk juga dalam pembelajaran menulis di kelas sekolah dasar. Untuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya, satu, kebutuhan dan karakteristik siswa. KTSP harus mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswanya. Setiap siswa memiliki keunikannya sendiri sehingga kurikulum harus dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu. Dua, standar kompetensi. KTSP harus mencakup standar kompetensi yang relevan dengan tingkat pendidikan yang dituju. Standar kompetensi ini juga menentukan apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dilakukan pada siswa pada setiap tahapan pendidikannya. Tiga, tujuan pembelajaran. KTSP harus jelas dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, realistis, dan terkait dengan kehidupan nyata. Tujuannya adalah harus mampu mengarahkan proses belajar mengajar. 4. Metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran sangat penting dalam KTSP. Beragam metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan praktik langsung dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada evaluasi pembelajaran. KTSP harus mencakup sistem evaluasi yang adil dan komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya mencakup penilaian akhir, tetapi juga penilaian informatif yang berlangsung selama proses pembelajaran. 6. Keterlibatan stakeholder. KTSP harus melibatkan berbagai stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengembangannya. 7. Ketersediaan sumber daya. KTSP juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan termasuk buku teks, peralatan laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang terakhir ada fleksibilitas. KTSP perlu cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, teknologi, dan kebutuhan pendidikan. Kurikulum harus dapat diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Jadi dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, perkembangan KTSP dapat menghasilkan kurikulum yang relevan, efektif, dan memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di tingkat sekolahnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada prinsip pengembangan dalam KTSP. Prinsip yang pertama yaitu berfokus kepada kebutuhan, perkembangan, dan potensi yang ada pada diri sendiri serta lingkungan mahasiswa dan pengembangan mata pelajarannya. Kedudukan prinsip ini yaitu membina peserta didik menjadi seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia, berpengetahuan, kompeten, kreatif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Untuk mendukung prinsip ini, pengembangan siswa harus disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, minat, dan lingkungan siswa antara kegiatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, prinsipnya yaitu sangat lengkap dan beraneka ragam. Dalam proses penyusunan kurikulum juga harus memperhatikan setiap karakter peserta didik, kondisi geografis, tingkat pendidikan, dan juga keanekaragaman penghormatan dan juga non-diskriminasi khususnya pada agama, status ekonomi sosial, adat istiadat, dan juga jenis kelamin. Prinsip ini mengintegrasikan esensi dari konten kursus tersebut yang diperlukan pengembangan diri dan juga konten lokal dan mengatur hubungan antara kesinambungan yang bermakna dan sesuai dengan konten substantif. Yang ketiga, menanggapi pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, dan juga teknologi. Program ini dikembangkan dengan pemahaman tentang dinamika yang berkembang dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, semangat dan isi kursus tersebut memberikan siswa pengalaman belajar yang selalu up to date dan juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima yaitu ada berisi tentang beberapa kebutuhan hidup. Pengembangan program ini yang dicapai melalui pelibatan pemangku kepentingan untuk memastikan hubungan antara pendidikan dan kebutuhan utama seperti komunitas, bisnis, dan kehidupan kerja. Oleh karena itu, pengembangan pribadi, mental, sosial, akademik, dan juga profesional sangat penting. Selanjutnya ada komprehensif atau saling berkaitan esensi kurikulum, meliputi dimensi kemampuan umum di bidang penelitian ilmiah dan disiplin ilmu yang dikembangkan. Dimensi tersebut juga senantiasa dihadirkan di semua jenjang pendidikan.
Selanjutnya ada pembelajaran seumur hidup. Prinsip ini bertujuan untuk memelihara pemberdayaan siswa sehingga mereka dapat belajar seumur hidup. Kurikulum terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan manusia karena mencerminkan hubungan antara unsur pendidikan formal, informal, dan juga non-formal dengan mempertimbangkan tuntutan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir ada menyeimbangkan antara kepentingan daerah dan juga nasional. Program ini dikembangkan dengan tujuan membentuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. Kepentingan negara dan daerah harus dilengkapi dan dikembangkan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi pengembangan KTSP. Di dalam strategi pengembangan KTSP yaitu mencakup KTSP di sekolah, menciptakan suasana yang baik, menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumber belajar. Yang pertama yaitu dalam pengembangan KTSP yaitu mensosialisasikan KTSP pada semua orang di sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Hal ini penting agar semua pihak yang terkait memahami KTSP sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta visi dan misi sekolah. Jika semua pihak yang berkepentingan dengan menyelenggarakan pendidikan di sekolah memahami KTSP, maka mereka juga akan lebih mampu memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, yang kedua itu ada penyelenggaraan diskusi antara kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, staf, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan juga ahli kurikulum untuk bekerjasama mengembangkan KTSP. Yang ketiga, menyiapkan materi pembelajaran. Dalam sumber belajar yang perlu dipersiapkan pada pelaksanaan KTSP yaitu laboratorium, pusat sumber belajar, perpustakaan, dan tenaga pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, guru hendaknya secara kreatif mengembangkan bahan sumber pembelajaran serta memanfaatkan secara efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, selama pengembangan KTSP, guru harus memiliki kemampuan untuk membangun dan menciptakan disiplin siswa sehingga mereka dapat mematuhi aturan dan tata tertib yang ada. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk membimbing siswa dalam membangun pola perilaku disiplin dan tertib. Yang keenam, ada mendorong kemandirian kepala sekolah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan KTSP. Hal ini karena pemain KTSP harus memiliki inisiatif dan kemandirian untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempatnya, terutama siswa. Untuk melakukan ini diperlukan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh. Yang terakhir yaitu membangun karakter guru. Di dalam KTSP menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi guru harus kreatif dan mampu menjadi mitra belajar siswa. Peran guru sangatlah penting dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP ini karena mereka lah yang langsung melaksanakan pelajaran dan berinteraksi dengan siswa. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komponen-komponen KTSP. Berdasarkan dari buku pedoman pada penulisan KTSP yang diurutkan oleh BSNP, KTSP sendiri memiliki 4 komponen penting, yaitu 1. Tujuan pada pendidikan jenjang satuan pendidikan. Jadi tujuan pada pendidikan jenjang satuan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada tujuan umum pendidikan, yaitu guru dapat berpartisipasi dalam pelatihan tambahan secara mandiri. Yang kedua itu ada tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan satuan pendidikan yang mengacu pada tujuan umum pendidikan, yang artinya guru berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan secara mandiri. Selanjutnya nomor 2 itu ada struktur dan isi pada kurikulum satuan pendidikan. Jadi struktur ini itu terdiri dari materi muatan lokal dan kegiatan peningkatan potensi diri yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada mata pelajaran, di mana mata pelajaran serta peruntukan waktu disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing regional berdasarkan struktur kurikulum yang terdapat pada standar isi. B. Muatan lokal. Muatan lokal disebut juga aktivitas yang berkaitan dengan kurikulum di mana menggunakan karakteristik spesial
dan potensi daerah untuk berbagai kompetensi termasuk kelebihannya yang tidak dapat dikategorikan pada disiplin ilmu yang sudah tercantum. Eh, Lalu yang C itu ada guru membimbing peserta didik dalam kegiatan peningkatan potensi diri. Jadi guru itu mengemukakan peluang yang ditujukan kepada siswa agar mengekspresikan dan mengembangkan diri berdasarkan potensi dan kebutuhan setiap peserta didik dengan menyesuaikan keadaan lingkungan dari sekolahnya. Selanjutnya itu ada beban belajar. Jadi dalam menentukan kinerja pengajar, dalam menentukan kinerja mengajar perlu dipahami bahwa terdapat indikator-indikator yang berhubungan dengan pengelolaan beban ajar. Selanjutnya itu ada kerampungan belajar. Jadi tingkat kerampungan belajar dari masing-masing nilai kemampuan yang telah ditentukan untuk keterampilan dasar adalah 0% sampai dengan 100%. Standar integritas yang ideal untuk setiap pengukuran yaitu 75%. Jadi dalam menetapkan syarat kerampungan yang dibuat oleh satuan pendidikan harus memperhatikan level kemampuan umum siswa dan kemampuan sumber daya alam yang mendukungnya. Yang F ada syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Ketentuan penilaian berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan BSNP pada setiap akhir tahun ajaran sehingga dapat menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk naik kelas serta kelulusan. Yang G ada penjurusan. Penjurusan peruntukan hanya pada tingkat sekolah menengah atas, kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya ada pengetahuan kapabilitas hidup. Jadi mata pelajaran dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mencakup pengetahuan kapabilitas pribadi, kapabilitas sosial, dan kapabilitas akademik atau profesional. Yang I itu ada pendidikan berlandas regional dan internasional. Jadi pendidikan berlandas regional dan internasional ini merupakan ilmu yang memanfaatkan kekuatan regional dan harus berdaya saing internasional di bidang ekonomi, bahasa, budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, serta lingkungan yang bertujuan untuk mengembangkan semua keahlian siswa. Next. Selanjutnya, yang termasuk dalam komponen-komponennya itu ada kalender pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan membuat jadwal kegiatan belajar dan mengajar berdasarkan keperluan lokal, keunikan sekolah, keperluan siswa, serta masyarakat sekitar dengan mengindahkan jadwal kegiatan belajar dan mengajar yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada silabus dan rencana perencanaan pembelajaran atau RPP. Unsur kurikulum ini terdiri dari dua komponen antara lain. Yang pertama, dokumen pertama berisi struktur pengembangan kalender pendidikan dan tujuan pendidikan pengembangan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua itu ada dokumen yang memuat silabus yang terdiri dari persyaratan suatu kompetensi atau kemampuan dasar yang dikeluarkan oleh pusat dan sekolah yang merumuskan silabus standar kompetensi atau kemampuan dasar atau mata pelajaran dengan muatan lokal. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan Raisan untuk yang ingin bertanya. Zaki kemana Zaki itu? Hilang ya? Zaki Haris. Boleh, Nur Hidayat? Cek, cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, saya dari kelompok
5. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana sih KTSP itu dapat memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan? Itu aja. Apakah jelas pertanyaannya? Jelas, terima kasih. Selanjutnya, Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitri dari kelompok 1 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat memperkuat kemandirian dan kreativitas siswa? Terima kasih. Selanjutnya, boleh Mahesa. Terima kasih sebelumnya kelompok 7 atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Maesa Mutiara dari kelompok 1. Izin bertanya, apa aja sih peran siswa dalam proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan dalam KTSP? Terima kasih. Selanjutnya, Azra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Azra Masya Putri dari kelompok 2. Tadi kan kelompok kalian udah menjelaskan soal KTSP nih, apalagi ada metode-metode yang perlu diperhatikan juga. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara mekanisme pengawasan dan evaluasi dari KTSP sendiri? Udah itu aja, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Salsa. Oke, perkenalkan nama saya Salsa Nurliana dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa kelemahan dari implementasi KTSP? Terima kasih. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya, Ayu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa perbedaan utama atau perbedaan khusus antara kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman semua. Selagi kami mencari jawabannya, kita akan memutarkan sebuah video. Dek, kamu makan dulu. Ibu mau berangkat, udah siang ya? Ya, Bu. Ibu Budi adalah seorang guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Bu Budi yang belum menjadi guru tetap ini selalu bekerja dengan gigih dan ikhlas tanpa mengeluh sedikit pun. Meskipun honor yang didapatkan tidak sesuai dengan kesulitan dalam bekerja. Setiap hari Bu Budi bangun pagi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga ibu rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, sampai mengurus putrinya. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dengan rasa ikhlas. Selesai melakukan pekerjaan rumahnya, Bu Budi berangkat ke sekolah yang jaraknya lebih dari 20 km dengan lama perjalanan lebih dari 30 menit. Perjalanan yang tidak mudah karena setiap pagi lalu lintas jalan kota sangat ramai bersamaan dengan aktivitas semua orang yang rata-rata dimulai pagi hari, sehingga Bu Budi selalu berangkat lebih awal agar tidak terlambat untuk bertemu dengan siswa-siswi tercinta. Sesampai di sekolah, biasanya Bu Budi disambut semangat anak-anak yang sangat bahagia bertemu dengan gurunya. Namun kali ini terlihat sangat beda. Sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan anak didiknya. Karena di masa pandemi ini, peraturan mengharuskan anak belajar dari rumah demi menjaga kesehatan anak-anak dan juga gurunya. Sungguh suasana yang tidak begitu mendukung. Semangat semakin surut karena tawa ikhlas anak-anak terhenti. Namun hal tersebut
tidak menyurutkan semangat Bu Budi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Meskipun tidak bertemu dengan murid-muridnya, Bu Budi tak pernah menyerah, mengajar, dan mendidik murid-murid agar menjadi manusia cerdas dan berbudi pekerti luhur. Memasuki masa pandemi COVID-19, guru harus bekerja lebih keras untuk mendidik siswanya. Pembelajaran dilakukan secara daring, segala upaya dilakukan agar pembelajaran sampai kepada murid dengan maksimal. Dari mulai membuat WA Group, Google Meet, Zoom Meeting, serta video call yang dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Anak-anak, dari video pembelajaran tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas. Oh ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Pembelajaran pada hari ini kita akhiri sampai sekian dulu. Terima kasih. Dikarenakan usia yang tidak muda lagi, Ibu Budi bukan guru yang ahli dalam menggunakan teknologi. Namun beliau dengan semangat dan gigih belajar menggunakan IT agar dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan optimal. Mengingat banyaknya hambatan dan kendala yang dihadapi, Bu Budi berusaha agar bisa memaksimalkan pembelajaran, sehingga berinisiatif untuk mengunjungi atau home visit ke rumah siswa, sekaligus untuk mengobati rasa rindu kepada murid. Ditemuinya salah seorang siswa yang memiliki latar belakang keluarga kurang mampu. Selama ini anak tersebut tidak pernah aktif dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinarak, Bu. Ya, terima kasih. Bu, salam titip lari dalam bateting sapin ngerumput. Oke ya, Nduk. Oke, monggo. Bu guru kesini ingin tahu keadaan Afisa. Syukur alhamdulillah Afisa sehat. Namun Bu guru kesini berkunjung untuk menanyakan Afisa kenapa kok tidak mengerjakan tugas dan tidak ikut Zoom berkali-kali. Saya tidak punya handphone, Bu. Jadi tidak bisa mengikuti Zoom dan juga membaca tugas-tugas dari Bu Guru. Mohon maaf ya, Bu. Oh, begitu ya. Sekarang kamu mulai hari ini berhubung kamu tidak punya HP, Bu Guru kesini setiap ada pembelajaran. Sekarang coba kamu buka tema 3 halaman 25. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Di situ ada tertera fungsi tubuh tumbuhan, ya. Tugas dari Bu Guru nanti kamu mengerjakan untuk evaluasinya ya di halaman 26, yaitu mengenai apa bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, begitu ya. Untuk berikutnya besok setiap hari kamu siap di rumah Bu Guru yang berkunjung ke sini untuk pembelajaran berikutnya, begitu ya. Terima kasih, semoga kamu sehat terus dan bisa semangat mengerjakan tugas. Ya, Bu, terima kasih atas bantuan dan perhatian Bu Guru. Ya, sama-sama. Semoga kita tetap semangat dan untuk pembelajaran berikutnya semoga sukses. Bu Budi memahami kesulitan yang dihadapi muridnya. Dengan penuh kesabaran, Bu Budi setiap hari berkunjung ke rumah anak tersebut untuk memberikan pembelajaran dan mengantarkan tugas
agar anak tersebut tidak tertinggal dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dilakukan secara telaten demi suksesnya proses dan hasil belajar. Tugas dan kewajiban Bu Budi dilakukan dengan penuh bahagia. Bu Budi sudah sangat rindu bertemu dengan murid-muridnya. Tawa dan keceriaan anak-anak sungguh suatu semangat tersendiri dalam mendidik putra-putri penerus bangsa. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya, apakah implementasi kurikulum KTSP dapat memperkuat kemandirian dan kreativitas siswa? Jawabannya itu menurut kami implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa. Karena mereka tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga menjadi pembuat pengetahuan yang membaca masalah aktif dalam pembelajaran mereka. Dengan adanya KTSP, setiap sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan keunikan dan tantangan lokalnya. Misalnya, ada sekolah yang berada di daerah pedesaan. Nah, mereka dapat menyesuaikan pembelajaran yang berhubungan dengan pertanian atau kehidupan pedesaan ke dalam kurikulum mereka. Sehingga hal tersebut dapat memungkinkan siswa untuk belajar tentang sesuatu yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Apakah sudah terjawab, Nabila? Ya, sudah. Terima kasih, Nurul. Sama pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Apa perbedaan utama antara kurikulum KTSP dengan kurikulum sebelumnya? Perbedaan utama antara KTSP dan kurikulum sebelumnya yaitu cara pendekatannya. KTSP itu lebih menekankan pada fleksibilitas dan kemandirian sekolah dalam merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungannya. Sedangkan kurikulum sebelumnya cenderung lebih bersifat sentralistik atau nasional, di mana kurikulum dikembangkan secara terpusat dan diberlakukan secara seragam di semua sekolah. Dan dengan adanya KTSP, jadi setiap sekolah itu dapat memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi potensi siswa dan juga kebutuhan pendidikan mereka. Selain itu, KTSP juga mendorong pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Jadi nggak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga berfokus pada aspek keterampilan, sikap, dan juga nilai. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Apakah sudah terjawab, Ayu? Sudah, terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, apa kelemahan dari implementasi KTSP? Nah, menurut kelompok kami itu ada beberapa kelemahan dalam implementasi KTSP. Yang pertama itu ada beban belajar siswa yang terlalu berat. Dalam KTSP ini terdapat banyak mata pelajaran dan muatan materi yang harus dipelajari siswa. Nah, hal ini dapat membebani siswa itu tersendiri, terutama di tingkat SD sampai SMP, sehingga siswa merasa terbebani dan kurang optimal dalam menyerap pembelajaran. Yang kedua itu ada penyusunan KTSP yang kurang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, dalam implementasinya itu penyusunan KTSP ini seringkali hanya melibatkan pihak sekolah dan kurang melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Nah, akibatnya itu KTSP kurang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga itu terbatasnya pemahaman dan kesiapan guru. Banyak guru itu yang belum sepenuhnya memahami konsep dan esensi dari KTSP itu sendiri. Nah, selain itu, masih banyak guru juga yang belum siap dalam mengimplementasikan KTSP secara optimal dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat itu ada belum optimalnya fasilitas dan sumber daya pendukung.
Nah, KTSP ini membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti sarana dan prasarana, buku pelajaran, media pembelajaran, dan sebagainya. Namun, di banyak sekolah itu hal ini masih belum terpenuhi secara optimal. Dan yang terakhir itu evaluasi yang kurang menyeluruh. Sistem evaluasi dalam KTSP ini seringkali hanya berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang mendapatkan perhatian. Nah, ini menyebabkan evaluasi belum bisa menggambarkan pencapaian kompetensi siswa secara utuh. Apakah sudah terjawab, Salsa? Baik, sudah terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azra. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, bagaimana cara mekanisme pengawasan dan evaluasi KTSP? Nah, menurut kelompok kami itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam implementasi KTSP itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu melibatkan berbagai pihak pengawasan dan evaluasi KTSP. Nah, sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, pengawasan sekolah, kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua. Nah, keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan masukan dan perspektif yang komprehensif dalam pengawasan dan evaluasi. Nah, yang kedua itu menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan adanya perlu ditetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur ini dalam implementasi KTSP ini meliputi aspek proses pembelajaran, output atau lulusan, serta dampak yang dihasilkan. Nah, indikator ini harus disosialisasikan dan dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan. Yang keempat itu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, pengawasan dan evaluasi KTSP ini sebaiknya dilakukan secara berkala, baik mingguan, bulanan, maupun semesteran. Nah, yang keempat itu memanfaatkan instrumen pengawasan yang valid dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Yang kelima itu membentuk tim pengawas independen, dapat dibentuk tim pengawas yang terdiri dari pakar pendidikan, praktisi, serta unsur dari masyarakat. Dan yang terakhir itu menindaklanjuti dari hasil evaluasi dengan menyusun rekomendasi perbaikan dan pengimplementasian secara konsisten. Apakah sudah terjawab, Asrah? Sudah terjawab. Terima kasih, Amanda. Sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dayat, yaitu bagaimana KTSP dapat memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan. Jadi, KTSP ini memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan karena KTSP juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, kondisi lokal, dan perkembangan zaman. KTSP juga menekankan pengembangan kompetensi siswa yang lebih luas daripada sekadar pengetahuan akademis, menciptakan ruang untuk inovasi dalam pendekatan pengajaran yang lebih terintegrasi dan praktis. Dengan demikian, KTSP itu memberikan kerangka kerja yang memungkinkan sekolah untuk terus menerapkan inovasi dan mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan dalam pendidikan dan masyarakat. Apakah sudah terjawab, Dayat? Sudah, terima kasih Syifa. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mahesa. Apa peran siswa dalam proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan dalam KTSP? Dalam KTSP, siswa memiliki peran vital dalam penilaian dan evaluasi. Para siswa ini terlibat dalam penilaian formatif untuk mendapatkan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman mereka sendiri. Di antaranya, siswa melakukan penilaian diri dan antar sesama siswa tersebut. Lalu juga mereka merefleksikan pembelajaran yang mereka dapatkan dari sekolah. Melalui peran-peran ini, siswa itu menjadi lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka sambil mengembangkan keterampilan evaluatif yang penting. Apakah sudah terjawab, Maisa? Sudah, terima kasih. Pak.
Baik, karena sesi pemaparan dan tanya jawab sudah selesai, jadi kami mohon izin untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 7. Boleh tepuk tangan semuanya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Itu soal buku, Kak. Oke, soal buku ya. Tadi kakak sudah ingatkan ke PJ. Sebenarnya kalau misalkan ketentuan-ketentuannya sih kemarin ya biasanya untuk di semester-semester sebelumnya itu ya biasanya untuk bukunya ya kita menggunakan buku fisik dan masing-masingnya wajib mempunyainya. Cuma kalau untuk yang sekarang karena teman-teman sudah beli by itu ya, by Google Play Store ya. Iya. Mm-mm. Makanya tadi sudah kakak obrol kan atau sudah kakak tanyakan ke Prof, terus Prof sudah menyampaikan hal seperti itu. Tadi nanti coba diskusikan. Ya, Prof ada di Zoom cuma sepertinya lagi ada kegiatan. Oke, mungkin kalau untuk masalah buku nanti coba kakak tanyakan lagi untuk yang masalah keberatan. Karena kalau nggak salah bukunya itu harganya berapa ya? 92.000 ya? Iya, 92. Oke, di sini sebelumnya ada yang merasa keberatan, boleh tunjuk tangan aja. Nanti kita coba diskusikan. Karena memang ya jujur sebenarnya kalau misalkan kita di dunia perkuliahan, karena tidak seperti dulu kita di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kita mungkin memang sudah ada dana BOS yang kita tulis itu mendapatkan LKS ataupun buku-buku cetak yang memang tidak semuanya, tapi memang dapat juga. Nah, karena kita tuh sebenarnya di dunia perkuliahan itu sebenarnya harus ada buku fisik ya, teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kalian hanya mengadakan buku digital, ya hampir jarang banget orang itu mau membaca dan semacamnya. Ya, balik lagi. Karena ya sebenarnya kita sebagai mahasiswa juga harus membaca banyak-banyak buku, ya walaupun sekarang sudah banyak buku digital, ya tapi tidak ada salahnya juga kita menyiapkan buku, apa namanya, buku fisiknya juga. Karena ya dulu juga kakak waktu pas kuliah memang apa ya dia dulu juga sama kakak juga nggak mendapat ya sebenarnya kalau misalkan untuk dana pendidikan atau apa ya kakak masih dari orang tua juga tapi kalau misalkan buku ya kakak nabung sendiri terus juga memang ada beberapa yang diwajibkan beli buku ya di kena kakak juga membeli buku tersebut ya contohnya ada pengantar bisnis dan semacamnya. Nah, tapi balik lagi teman-teman kalau misalkan memang ada yang keberatan nanti coba didiskusikan dulu saja eh bersama PJ. Nanti juga PJ juga disampaikan ke Prof. Karena ya memang ya 92.000 itu bukan uang yang sedikit ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang dapat beasiswa yang memang uang misalkan uang apa namanya dapat uang saku per bulannya ya sebenarnya itu juga buat beli buku selain kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Tapi seperti itu teman-teman. Cuma ini karena kakak masih nunggu Prof juga ya. Tadi Prof dibales, cuma masih belum. Sebentar saja, telepon lagi. Oke, ya. Saya udah denger nih. Ini masalah buku. Pantas literasinya rendah semua kita. Ya. Jadi untuk membaca itu rendah banget. Buku itu ada di sini kok, di Edura. Jadi yang kuliah itu wajib untuk memiliki buku. Ya, khusus perencanaan pengajar. Ini di sini nih banyak anak FIS nih, ketawa dia. Ya, nih mereka ketawa semua nih. Anak sejarah, anak ini. Kok anak
perkantoran nggak suka beli buku ya Pak? Nah itu ketawain kamu. Jadi nanti dikoordinir oleh PJ ke Bank Sinyo ya. Semua wajib memiliki. Jadi tanpa kecuali. Jadi nggak ada tuh. Tadi saya dengar ke Anggrinya, tanya dulu siapa yang keberatan. Nggak ada keberatan beli buku kok keberatan. Tanya Anggri itu buku di rumah saya kayak apa Anggri? Saya dari kuliah sampai sekarang tuh ada yang ditaruh di gedung L, dulu masih di gedung N, ya. Itu kalau dikumpulin satu kamar itu isinya buku. Kenapa? Karena saya sampai hari ini membaca terus, ya. Nggak hanya buku bidang kita ini nih, ya. Karena ini bermanfaat. Suatu saat nanti kalian apa namanya sudah bekerja, ya. Ada yang mau jadi guru nggak pernah baca buku, gimana ceritanya? Ya malu saya dengarnya tadi. Eh, saya diketawain sama anak-anak FIS nih. Sini banyak nih yang kerja di Edura nih yang bikin buku nih, ya. Jadi saya minta semua tanpa kecuali, ya. Kalian beli pulsa bisa, masa beli buku nggak bisa? Ya. Oke ya gitu ya. Ya nggak usah ada diskusi lagi, semuanya harus punya buku. Jadi kalau ujian nanti juga dari buku, ya. Ya Muhammad, Alvin, apa nih? Iya, Prof. Alvinis, Alvinsi. Ya kenapa? Muhammad, mukamu kenapa nih? Nggak apa-apa Muka lagi. jutek gitu. Capean aja. Kecapean. Hmm. Apa kerjamu? Capek. Nggak, tadi ke kampus ada acara KIPKA. Oh, acara di kampus puasa kita sama-sama puasa. Cerah dong, semangat terus. Ya. Jadi jangan lemes-lemes. Ya. Nah, tadi sudah ada pembahasan. Jadi saya ulangi lagi, untuk buku tidak ada diskusi. Semua pesan dikoordinir yang belum punya itu ke Bang Sinyo. Ya. Nanti kita ujian juga dari situ. Baik, tadi sudah bicara tentang KTSP ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sebetulnya kurikulum itu dari sejak Indonesia merdeka itu selalu ada perkembangan, ya. Ganti sehingga dulu ada satu apa namanya pandangan atau sindiran juga ke Kementerian Pendidikan dan Nasional, kenapa sih ganti menteri, ganti kurikulum? Kira-kira kenapa? Kenapa harus selalu berganti? Muhammad Alfinis, Alfinsi, ya finish habis kamu selesai, ya. Ayo, kenapa? Kenapa kalau harus berganti-ganti kurikulum? Ya, nah. Mungkin simpelnya adalah perbedaan zaman yang cukup signifikan gitu loh. Dari awal dari 2013 hingga ke ada yang namanya kurikulum darurat pada saat COVID, yang dimana kita harus belajar menggunakan bukan belajar doang, tapi mungkin kita dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Mungkin pada dasarnya itu. Dan juga lihat banyaknya angka pendidikan di Indonesia yang minim gitu loh. Jadi Kementerian Pendidikan mungkin bisa mengupayakan gimana caranya biar angka pendidikan atau mungkin tadi yang tadi Prof singgung kalau kurangnya literasi itu bisa jadi tinggi lagi. Oke, yang lain apa? Siva, Mahesa, Mahesa Mutiara. Ini juga mukanya pada jutek nih. Memang mesti ketemu lagi nih Kang Ri minggu depan. Kalau di Zoom jutek semua mukanya. Ya, datang kamu ke kampus ya. Jadi harus datang nih rupanya. Ya, Nam. Coba menurut kamu apa? Kenapa terjadi atau sering terjadi perubahan-perubahan kurikulum?
Nah ini karena nggak baca buku. Sebanyak ini 43 orang ya, peserta kuliah. Kalau ditanya nggak ada yang jawab. Firman, Ya, saya sih terjadinya perubahan kurikulum itu disebabkan adanya ini Pak perkembangan zaman Pak. Mungkin kan nggak selamanya metode atau sistem kurikulum itu efektif pada zaman yang telah tertutup itu Pak. kenapa? Jadi perkembangan kurikulum itu tergantung perkembangan zaman juga Ya, Pak. perkembangan zaman itu terjadi perkembangan apa? Berkembang apa saja Kenapa Pak? perkembangan zaman itu. Contohnya kayak teknologi informasi gitu-gitu Pak. Nah, jadi terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kurikulum itu tidak Iya Pak. bisa establish atau tidak bisa yang itu saja dipakai. Ya, jadi harus selalu mengikuti perkembangan tersebut. Ya. Jadi ya tidak salah kalau selalu ada perubahan. Ya. Dikarenakan kurikulum harus bisa mengikuti perkembangan tadi. Tadi sudah ada yang menyinggung, misalnya di era digital sekarang, itu harus disesuaikan lagi. Ya, makanya ada komputer digital, ya, apalagi serba digital. Ya. Nah, kurikulum PAP pun juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Era saya kuliah dulu berbeda, ya. Saya dulu PAP juga. Nah, kalau kita lihat zaman saya dulu, kurikulumnya itu jumlah SKS itu nggak kurang dari 160 satuan kredit semester, bahkan lebih. Ya, ada mahasiswa S1 dulu 170 SKS. Kalau sekarang dihitung total dari S1 itu udah lulus S2 itu 170 SKS. Ya. Ada beberapa mata kuliah yang disesuaikan misalnya. Pada saat perkembangan masuk di dalam program studi pendidikan ekonomi, di mana administrasi perkantoran pada waktu itu menjadi konsentrasi, ada beberapa mata kuliah yang hilang. Misalnya tidak ada pengantar ilmu administrasi, hilangnya ilmu administrasi negara, hilangnya mata kuliah administrasi keuangan, tidak ada mata kuliah administrasi perbekalan, ya dah. Nah, di era saya semua dapat itu. Kalau dulu ada gitu ya. Tapi di dalam perkembangan berikutnya tidak ada, itu dipadatkan di beberapa mata kuliah. Misalnya perbekalan lebih spesifik kepada perbekalan kantor, itu ada di dalam manajemen perkantoran. Contohnya, ya. Kemudian sekarang muncul kembali pengantar ilmu administrasi. Itu semua adalah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dan pada hari ini, ingat loh, pada hari ini terjadi tuntutan perubahan kurikulum kembali untuk apa namanya dikembangkan sebagai kurikulum internasional. Jadi tadi Ketua Program Studi dan beberapa dosen jam 9 di Gedung Kartini lantai 8 itu diskusi dengan asesor dari Jerman untuk perkembangan, salah satunya adalah perkembangan kurikulum pendidikan administrasi perkantoran, di mana dikembangkan satu dari aspek pendidikannya, sehingga mata kuliah apa saja, yang kedua dari aspek perkantorannya. Saya hanya memesankan bahwa lulusan PAP itu selain menjadi guru, dia juga adalah praktisi administrasi perkantoran. Sehingga kurikulum kita tetap harus mengacu kepada KKNI. Apa itu KKNI? Nah, ini kurang literasinya rendah nih. KKNI apa? Astagfirullah.
Mahasiswa semester sekian udah nggak tahu. Apa itu KKNI? Kerangka Kualifikasi Pak. Nasional Indonesia. Ya dijawab langsung dong, jangan diem dulu. Nah, itu adalah standar kerja. Lulusan S1 itu di level berapa? Lulusan D3 level berapa? Lulusan S2 berapa? Lulusan S3 berapa? Ya. Nah, jadi ada kerangka kualifikasi kerja. Itu menunjukkan level atau tingkatan. Tingkatan ini menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi. Ya. Nah, jadi hari ini sedang disusun ya, karena kita harus terakreditasi secara internasional ya, kurikulum kita. Itu menunjukkan apa? Karena memang tuntutan era sekarang ya, bahwa semua program studi di Universitas Negeri Jakarta harus internasional dalam rangka mencapai World Class University. Jadi universitas berkelas dunia. Ya nggak tahu saya kelasnya kelas berapa gitu ya. Tapi kalau ngelihat ini yang malas baca, kelasnya kelas 0 terus nanti. Ya, minggu depan masuk Ki. Saya lihat mukanya nggak bagus ini kuliah begini. Ya. Biar dia datang kumpulkan kalau memang adu di gedung L, kalau tidak di Kartini. Ya, oke? Paham kenapa jadi terjadi perubahan-perubahan dalam kurikulum itu. Jadi semua tingkat satuan pendidikan. Nah, termasuk kalian semua kan dipersiapkan ya bahwa S1 PAP itu lulusnya itu diantaranya menjadi guru di sekolah menengah kejuruan. Nah, sehingga kalian harus bisa ya mengikuti perkembangan kurikulum SMK ya. Karena salah satu tugasnya nanti ya dalam mata kuliah ini kalian harus survei ke sekolah, melihat pelaksanaan proses belajar mengajar, lalu diakhiri nanti dengan micro teaching. Ya, jadi mata kuliah ini ada micro teaching, yaitu mengajar satu persatu di depan kelas. Siapa yang menjadi muridnya, simulasinya temannya adalah murid. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Cukup, Prof. Ya, cukup ya. Sudah lewat. Baik, kita akhiri pertemuan minggu ini.